Jadi penasaran, kita akan coba lihat langsung ke sana dan kita akan duduk di rumah tersebut. Ini real ya, nggak ada apa-apa di dalam. Masya Allah, tabarakallah, ini ternyata rumahnya. Kalau pagi-pagi aku baru pertama kali loh sahabat, kawan-kawan, melihat suasana alam yang seperti ini. Sebuah rumah terpencil jauh dari tetangga. Pemandangannya itu sangat indah sekali, apalagi di suasana pagi yang cerah ini. Masya Allah, ini sangat mahal sekali ya, suasana pedesaan di Cianjur Selatan. Ada sebuah gunung, langsung kita melihat ke arah Bandung Barat. Waduh, pemandangan yang sangat mahal sekali di tahun 2025 ini. Dan saya coba berjalan di galengan sawah seperti ini sahabat. Nanti kita ke bawah untuk melihat lebih dekat lagi ya, lebih dekat gitu ke arah rumah yang ada di depan saya. Saya tuh berdirinya di perkebunan warga ya, ini kayaknya ada kebun singkong. Ini langka sekali pemandangan pagi-pagi, suasana cerah, kita bisa melihat pesona alam yang sangat memukau. Wah, ini mah termasuk kampung yang subur ya. Ada pohon pisang juga, ada berbuah lagi tuh. Ini sekelilingnya adalah pesawahan teman-teman, kawan-kawan. Ini dia jalannya, kita harus turun dulu. Nah, ini sebagian warga di sini kalau biasa kita ketemu ya. Biasanya ada, kalau di kampung itu namanya istilah mundur ataupun ngambil lalapan sawah di sawah ya, di galengan pematang sawah. Jadi biasanya digunakan itu oleh warga tuh untuk lalapan, makan atau ngeliwat ya bersama teman-teman, bersama keluarga. Itu biasanya suka ngambil lalapannya di sini, kata warga tadi aku bertanya ya. Wah. Wih, suara burung di sini banyak sekali. Ini beneran sejuk loh. Aku berjalan di pematang sawah. Ternyata di sini tuh sangat atas ya, posisinya tuh seperti di perbukitan. Kelihatan sekali, soalnya ada pemukiman warga yang tadi saya katakan di bawah itu sangat di bawah sekali ya, jauh kalau dari sini. Tapi ini asli, di sini subur sekali. Soalnya kelihatan ini sawahnya juga airnya mengalir ya. Dan kalau kita lihat ke atas, wow, ini ternyata pegunungan ya. Ke atas itu perbukitan. Dan masih alami, masih asri loh. Biasanya dimanfaatin oleh warga sekitar sini untuk berkebun. Makin siang, mataharinya makin terbit. Dan makin indah pula ini pemandangan ya. Jadi penasaran, kita akan coba lihat langsung ke sana. Dan kita akan duduk di rumah tersebut. Sembari kita berjalan di sana, kita akan melihat ke posisi suasana arah Bandung ya. Yang tepatnya ada di seberang sana. Kita langsung aja ke sana. Wah. Iya, saya udah nyampe di ujung sawah ya. Yang bisa melihat langsung ke panorama alam wilayah Bandung Barat. Masya Allah. Inilah panorama alam di pedesaan kampung Cianjur yang sesungguhnya ya. Rumahnya dari kedekatan ternyata ini masih kesan jadul ya. Nuansa tahun 90-an. Jadi mengingatkan kita serasa nostalgia. Kalau rumah-rumah zaman dulu itu seperti ini ya teman-teman. Kawan-kawan,
Namun sayang mungkin kalau malam serem sekali di sini, tapi kalau pagi ataupun siang wah. Dan ini juga kayaknya enggak ditinggalin udah lama ya, bertahun-tahun, soalnya itu udah begini kondisinya. Ternyata ini sangat nyaman sekali loh rumahnya, walaupun nuansa tahun 90-an rumahnya ya. Serasa nostalgia pokoknya yang lahir tahun 90-an itu. Kalau teman-teman ataupun kawan-kawan ingin merasakan villa yang sesungguhnya, jauh dari pemukiman warga dan rumahnya di tengah sawah, mungkin ini tempatnya cocok sekali ya. Ini kita lihat coba ke dalam. Aduh, ini real ya, nggak ada apa-apa di dalam, cuma bekas terminal ya. Terminal listrik ada ternyata ya, kabelnya dari mana ini? Yang punya rumah ternyata rajin ya, banyak sekali pohon singkong di pinggir rumah. Dari tempat ini untuk kita bisa nyebrang ke seberang sana, itu kita harus melewati galangan pesawahan ini yang ada di bawah ya. Ataupun kita bisa melewati seberang sana juga yang ada pohon kelapa di bawahnya. Karena itu perkampungan tuh luas sekali di sana. Jalannya ke sana teman-teman, kawan-kawan. Nah, ini ada jalan, ada selang ya. Tadi saya lama sekali berdiri di seberang sana ya, di pesawahan itu sangat indah sekali. Karena kalau dari sana itu pegunungan wilayah Bandung Barat itu kelihatan jelas sekali. Minim ya sebenarnya di sini tuh minim warga lalu lalang. Karena mungkin sebagian di sini mah warganya ke kebun ya, ke pegunungan di sini. Jadi pulangnya itu harus tahu ya teman-teman, sahabat, kawan-kawan, pulangnya itu nanti sesudah duhur. Jadi biasanya mereka itu bawa salin ya, kalau di Sunda sih bawa baju ganti. Jadi bawa sarung untuk sholat, bawa baju bersih jadi mandi. Karena biasanya kalau di perkebunannya itu di pegunungan itu warganya punya gubuk ya, gubuk ataupun saung sawah yang seperti di sini. Kadang kalau musim panen itu, kadang musim panen ya, musim panen, jadi banyak yang nginep di saung sawah masing-masing. Bukan di saung sawah aja, namun di pegunungan juga, di gunung seberang sana itu biasanya nginep. Jadi kalau malam-malam itu tungguin dari hama, apalagi kalau perkebunannya itu siap panen. Sayang sekali kalau ditinggalin gitu. Jadi sebenarnya sih bukan sama orang ya, tapi sama hewan-hewan yang perusak lah, intinya perusak. Jadi kalau malam-malam dilihat dari sini, dari perumahan warga di sini tuh banyak sekali di sana tuh yang nginep. Dahsyat sekali ini ya, sawahnya sampai ke bawah. Kalau yang punya satu orang, wah ini kerejirik di kampungnya. Kalau malam di sana tuh, saya ulangi lagi, di malam ya, kalau di sana itu banyak sekali baterai ya. Dari atas sana kelihatan indah sekali ya, padahal saya cuma di atas sana sedikit ya. Apalagi kalau malam di pegunungan itu tuh banyak orang, apalagi kalau panen ya. Memulai panen itu karena banyak hama, hewan-hewan yang suka merusak perkebunan. Jadi warga di sini tuh kalau malam sehabis isya berangkat, pulangnya sesudah subuh ataupun sebelum subuh. Tepatnya di gunung itu tuh, lumayan jauh dari sini. Tapi sekarang mungkin enggak karena belum panen ya sayurannya. Bayangkan aja teman-teman ya, dari bawah kampung sini langsung ke atas itu setiap hari itu warga pulang pergi ya, berangkat pagi pulang sore ya, berkebun gitu. Nah seperti ini saung sawahnya udah agak sedikit rusak ya. Udah lama mungkin, udah deket ke bawah. Jadi ini mendekati sekitar pemukiman warga di kampung ini ya. Ini aneh ini, yang lain sawah tapi ini beda ya, jadi nggak ditumbuhi dengan padi.
Yang dulunya mungkin suka ke sawah waktu di kampung, zaman-zaman tahun nostalgia itu bisa mengingatkan betapa indahnya masa-masa zaman dahulu mungkin ya yang pernah tinggal di kampung, di pedesaan. Suka main ke sawah ataupun sekedar ya main-main ngambil rumput, tapi sekarang itu merantau di Jakarta ataupun di kota-kota besar yang lainnya. Mungkin kangen dengan nuansa indah alam pedesaan panorama yang seperti ini. Mudah-mudahan bisa membantu ya untuk para dulur-dulur, para saudara, para sahabat-sahabat yang ada di perkotaan. Akhirnya sampailah kita di suasana kampung ya. Siapa yang kangen dengan nuansa kampung, khas-khas pedesaan ya. Nostalgia jadi tahun 90-an yang pernah dulu di kampung sebelum merantau ke kota-kota besar. Nuansanya sama sebenarnya seperti ini pada zaman-zaman dulu ya. Nggak beda jauh, rumahnya juga